Bab 1389, Hooking. Haruskah naluri pertama seorang kultivator yang terkuras adalah untuk mencari batu dan pil roh untuk memulihkan vitalitasnya? Mengapa pemuda itu meminta Penatua Liao untuk mendorong terobosan ke ranah Dimension Sundering? Itu tidak masuk akal sama sekali. Lebih jauh lagi, mendorong terobosan ke ranah Dimension Sundering berarti bahwa Penatua Liao harus menghadapi kesusahan kilat. Setelah bertahun-tahun kekacauan dari racun api, tubuhnya sudah dikosongkan. Jika dia mencoba mendorong terobosan sekarang, kemungkinan dia akan disengat listrik sampai mati. Tentunya Anda tidak berniat mengirimnya ke pelukan kematian tak lama setelah menariknya kembali dari gerbang neraka. Penatua Liao juga benar-benar tercengang. Aku membutuhkanmu untuk mendorong terobosan ke ranah Dimension Sundering agar aku bisa pulih. Alasan Anda bisa membuat terobosan begitu cepat adalah karena energi yang Anda kumpulkan selama beberapa abad. Jika saya tidak salah, Anda harus memiliki dorongan yang cukup dalam diri Anda untuk mendorong terobosan ke ranah Dimension Sundering, kan? Zhang Xuan bertanya dengan lemah. Alasan Penatua Liao dapat mencapai begitu banyak terobosan sekaligus bukan karena bakatnya yang luar biasa atau perlakuan ajaib Zhang Xuan, tetapi karena kerja keras yang telah ia lakukan untuk berkultivasi selama beberapa abad terakhir. Sebelumnya, kultivasinya mengalami stagnasi terutama karena racun api, tetapi setelah itu diselesaikan, energi yang telah dia kumpulkan selama jangka waktu yang lama ini segera meledak, memungkinkan kultivasinya melambung. Mempertimbangkan berapa banyak yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, Penatua Liao seharusnya tidak berhenti di ranah Sundering setengah dimensi. Itu akan cukup baginya untuk mendorong ke alam yang lebih tinggi, hanya saja dia memilih untuk menekannya dengan paksa karena takut akan cobaan penghancuran dimensi. Tapi, Penatua Liao berkonflik. Jangan khawatir, kamu akan berhasil, kata Zhang Xuan dengan tatapan tegas. Baik-baik saja maka, melihat keinginan mendalam di mata Zhang Xuan, Penatua Liao menggertakkan giginya dan menghilangkan batasan yang dia tempatkan pada kultivasinya. Ledakan, begitu energi dilepaskan, udara di sekitarnya mulai menjadi kental. Setelah itu, melalui persepsi spiritual mereka, orang banyak menyadari bahwa awan badai mulai berkumpul di atas mereka. Jangan tantang Dimension Sundering Ordeal di sini, atau formasinya bisa menyebabkan kesengsaraan petir mengamuk. Mari kita keluar sebagai gantinya. Di tengah kata-katanya, Zhang Xuan tiba-tiba melebarkan matanya menyadari dan berhenti. Di atas formasi pertahanan yang dipasang di atas cincin duel individu, ada juga formasi isolasi aura yang berfungsi untuk mencegah apapun di dalam keluar. Karena itu, kemungkinan besar kesusahan petir tidak akan dapat menemukan targetnya dan menyerang area tersebut dengan gila-gilaan, mirip dengan apa yang terjadi ketika dia menantang Leaving Aperture Ordealnya. Tetapi sementara ini mungkin berakhir dengan tragedi bagi orang lain, inilah yang dia harapkan. Awan badai akan tumbuh lebih besar karena tidak dapat menemukan targetnya, sehingga memberikan sumber energi yang lebih besar baginya. Hanya memikirkan bagaimana itu akan lebih besar dari milik Luo Xuanxing, Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar saat dia melihat Penatua Liao dengan mata penuh keinginan. Kamu benar, aku akan keluar, Penatua Liao mengangguk, tetapi ketika dia ingin meninggalkan aula utama, pemuda itu tiba-tiba bergetar sekali lagi, dan tubuhnya tampak semakin lemah. Tidak apa-apa, Anda tidak perlu keluar lagi. Melakukannya di sini baik-baik saja. Petik 2. Penatua Liao berkedip kosong. Beberapa saat yang lalu kamu menyuruhku pergi agar aku tidak menghancurkan Hall of Property secara tidak sengaja, tapi tiba-tiba, kamu memintaku untuk tinggal. Zhang Xuan berbalik dan menginstruksikan, Netherworld Azure Dragon Beast, kamu pergi untuk menyerang kesengsaraan petir terlebih dahulu. Kamu ingin aku menyerang kesusahan kilat. Netherworld Azure Dragon Beast meringkuk ke belakang, dan hampir jatuh dari langit. Itu telah melalui Dimension Sundering Ordeal sebelumnya, dan itu hampir mati karena kesusahan petir terkutuk itu. Ketakutannya terhadap kesusahan kilat begitu besar sehingga akan lumpuh di hadapannya, namun, untuk menyerangnya langsung. Itu masih muda, dan belum mau mati. Tuan, bisakah saya tidak pergi? Netherworld Azure Dragon Beast memandang Zhang Xuan dengan mata besar dan memohon, yang mungkin terlihat seperti mata anak anjing jika matanya tidak sebesar lentera. Jika kamu merasa bahwa aku belum melakukan pekerjaan yang baik dengan memukuli pria Baiyu itu sebelumnya, aku bisa terus memukulnya sampai kamu bahagia. Hanya, jangan membuatku menghadapi kesusahan kilat itu. Mulut penyembuh surgawi Baiyu bergetar setelah mendengar kata-kata itu. Berhenti dengan omong kosongmu dan cepat lakukan. Zhang Xuan mengerutkan kening karena tidak senang. Baiklah, menggerutu pelan, Netherworld Azure Dragon Beast keluar dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Hong lama, sesaat kemudian, awan yang tidak menyenangkan tumbuh lebih besar. Apa yang hanya menutupi Hall of Property sebelumnya diperluas untuk mencakup area lebih dari beberapa ratus musatu. Zhang Xuan mengangguk puas sebelum beralih ke Baiyu. Dr. Bai, aku akan membutuhkanmu untuk menyerang kesengsaraan petir juga.
Saya juga, bibir penyembuh surgawi Baiyu berkedut setelah mendengar kata-kata itu. Aku akan merepotkanmu. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Mengetahui apa yang dikhawatirkan pihak lain, Zhang Xuan menjawab dengan sungguh-sungguh. Saya tahu apa yang saya lakukan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Tubuh Baiyu gemetar setelah mendengar kata-kata itu. Apakah ini yang Anda maksud dengan Anda tahu apa yang Anda lakukan? Kepalamu, bukankah ini jelas merupakan upaya untuk membunuh Penatua Liao? Memperhatikan keraguan pihak lain, Zhang Xuan berkata, karena saya memiliki cara untuk menyeretnya kembali dari gerbang neraka, saya harap Anda dapat mempercayai saya ketika saya mengatakan bahwa saya memiliki cara untuk membantunya mengatasi kesusahan kilat juga. Baik-baik saja maka, setelah lama ragu-ragu, penyembuh surgawi Baiyu melihat tampilan percaya diri Zhang Xuan dan mengingat keajaiban yang telah dilakukan pemuda itu sebelumnya. Karena itu, dia mengertakkan gigi dan berlari keluar. Petik 2, Melihat bagaimana Zhang Xuan telah menginstruksikan Netherworld Azure Dragon Beast dan Divine Healer Baiyu untuk mencegat kesusahan kilat Penatua Liao, Fei Xi, Feng Zi, dan yang lainnya benar-benar terperangah. Mereka belum pernah melihat orang melakukan bunuh diri dengan cara seperti itu. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan pemuda itu? Di ruangan tertentu di Hall of Property, beberapa tetua duduk dalam bentuk oval. Orang tua berjubah hijau yang duduk di ujung oval adalah penanggung jawab Aula Kepatutan, Penatua Huking. Untuk masalah itu, mereka dapat diselesaikan dengan cara seperti itu. Penatua Huking sedang menginstruksikan para tetua lainnya ketika alisnya tiba-tiba terangkat, dan dia berdiri. Apa yang terjadi? Seseorang sedang mengalami kesusahan kilat mereka. Siapa di dunia ini yang begitu ugal-ugalan menghadapi cobaan sundering dimensi mereka di sini? Ini benar-benar buruk. Seluruh Hall of Property bisa dihancurkan dengan sangat baik. Petik 2. Merasakan awan badai yang berkumpul dan gemeretak petir yang ganas di langit, para tetua lainnya juga dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jika sambaran petir yang begitu kuat benar-benar jatuh ke Hall of Property, seluruh tempat bisa menjadi puing-puing. Kumpulkan semua tetua, kami akan melindungi Hall of Property. Huking meraung tegas sebelum melompat ke langit. Dalam sekejap mata, selusin tetua manajerial lainnya melompat juga, dan mengambang di tengah langit. Mereka melihat akumulasi petir dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Mereka telah memeriksa Hall of Property dengan setia selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan apapun membatalkan kerja keras mereka? Setelah melihat bahwa semua tetua telah berkumpul, Huking meneriakkan instruksi dengan gigi terkatup. Penatua Zhao, saya ingin Anda memeriksa siapa yang mengalami kesusahan kilat di sini. Dari semua tempat orang itu bisa mengalami kesusahan kilat mereka, mengapa mereka harus memilih di sana? Faktanya, ada fasilitas di Aula Integritas yang dibangun semata-mata dengan tujuan membantu para kultivator dalam menghadapi kesusahan kilat mereka dengan mengurangi efek dari iblis batiniah. Namun, untuk memilih melakukannya di sini, apakah dia berniat untuk membawa seluruh Aula Kepatutan bersamanya? Iya, Penatua Zhao dengan cepat mengangguk. Tapi saat dia hendak menuju ke aula utama, dia tiba-tiba melihat Netherworld Azure Dragon Beast bergegas keluar dengan ledakan sonik, dan dengan rona emas yang dimasukkan ke dalam cakarnya, itu berlari lurus ke arah awan badai. Kaca, setelah diserang oleh pihak lain di luar kultivator yang seharusnya menghadapi cobaan itu, area awan badai segera meluas. Apa yang orang itu coba lakukan? Apakah itu mencoba bunuh diri? Semua tetua tergila-gila dengan apa yang mereka lihat. Ini bahkan bukan kesengsaraan kilat Anda. Jadi mengapa Anda mencoba menyerangnya dengan putus asa? Apakah Anda memiliki dendam dengan orang yang menjalani cobaan itu? Cepat dan hentikan orang itu. Huking segera meneriakkan perintah. Namun, sebelum salah satu tetua bisa bergerak, penyembuh surgawi Baiyu yang sangat terhormat tiba-tiba terbang keluar dari aula utama juga. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia menyalurkan kekuatan yang mengesankan di telapak tangannya, dan dengan dorongan yang kuat, dia menyerangnya ke arah awan badai di langit. Kaca, awan badai segera meluas hingga lebih dari 1000 mu, menutupi hamparan luas seluruh Hall of Property. Baiyu, apa yang kamu lakukan? Huking hampir menjadi gila di tempat. Bab 1390, Selamat Makan. Divine Healer Baiyu memiliki hubungan yang cukup dekat dengan para tetua lainnya di Hall of Property, dan mereka sering melakukan ekspedisi untuk mencari harta karun dan tanaman obat bersama-sama. Namun, di saat genting ini, meski melihat seseorang sedang mengalami kesusahan kilat, dia tidak hanya menolak untuk membantu, dia bahkan menyerangnya. Ini tidak berbeda dengan melihat rumah yang terbakar dan dengan cepat mengambil sebotol bensin untuk dituangkan ke atasnya. Apakah Anda mencoba untuk menutup semua kemungkinan individu yang menjalani dimensi sundering cobaan dari selamat dari kesusahan petir,
atau apakah Anda tidak yakin apakah kesusahan petir cukup besar untuk menghancurkan seluruh Hall of Property, jadi Anda memilih untuk pergi ke sini untuk memastikan saya panjang. Tidak mengindahkan Hooking, Baiyu menyalurkan kekuatan ke telapak tangannya sekali lagi dan mengirim serangan lain ke arah awan badai. Kaca, diprovokasi oleh mereka yang berani menantang aturannya, kesengsaraan petir menurunkan 2 garis tebal petir ke Netherworld Azure Dragon Beast dan Baiyu. Hanya dalam sekejap, tubuh keduanya menegang saat rambut dan sisik naga mereka berdiri sebelum jatuh dari langit. Otoritas surga tidak untuk ditantang, kata Hooking sambil menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan meraung, aktifkan formasi pertahanan agung dari Hall of Property kami untuk menangkis kesusahan kilat. Pada saat yang sama, gali orang itu yang sedang menjalani cobaan penghancuran dimensinya dan minta dia segera dikirim ke Aula Integritas. Iya, dua tetua dengan cepat mengangguk, tetapi tepat ketika mereka hendak berlari ke aula utama untuk mengambil kultivator yang menjalani cobaan dimensi sundering, Baiyu yang hangus dan Netherworld Azure Dragon Beast tiba-tiba terbang sekali lagi dan mengirimkan gelombang kekuatan yang besar ke arah awan badai. Kaca, petir tumbuh lebih besar, percikan petir berderak dengan megah di tengah awan badai, seolah-olah mengumumkan malapetaka yang akan datang. Divine Healer Baiyu dan Netherworld Azure Dragon Beast sama-sama ahli Sein 8 dan, jadi provokasi mereka dengan mudah menyebabkan intensifikasi besar-besaran dari kesusahan petir. Pada titik ini, apa yang ada di atas mereka tidak bisa lagi dianggap sebagai cobaan penghancuran dimensi lagi. Bahkan seorang ahli Sein 9 dan akan memiliki lapisan kulit yang terkoyak menghadapi sesuatu kaliber itu. Ini, bagaimana aku bisa selamat dari kesusahan kilat seperti itu? Penatua Liao ambruk dengan lemah ke tanah, lumpuh di tempat. Siapa di dunia yang dia sakiti untuk menjamin perlakuan seperti itu? Beberapa saat yang lalu dia diseret kembali dari gerbang neraka, menyalakan kembali harapan dalam dirinya. Namun, dalam sekejap mata, dia didorong ke dalam jurang keputusasaan sekali lagi. Meskipun dia telah membangun fondasi yang sangat kuat selama bertahun-tahun, dia tahu betul bahwa dia tidak akan pernah bertahan bahkan sambaran petir pertama dari awan badai yang mengepul di atasnya. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja. Biarkan saja mereka berdua membuatnya sedikit lebih besar, dan kita akan selesai. Melihat kepanikan Penatua Liao, Zhang Xuan menepuk bahunya dan meyakinkannya. Penatua Liao merasa lebih tertahan di dalam. Baiklah, saya pikir ini sudah waktunya. Ayo pergi sekarang. Melihat bahwa kesengsaraan petir telah berkumpul hingga batasnya di bawah serangan gabungan dari Netherworld Azure Dragon Beast dan Baiyu, tampaknya akan kehilangan kendali setiap saat. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya sedikit dengan kasihan sebelum memberi isyarat kepada Penatua Liao untuk mengikuti. Secara teoritis, adalah mungkin bagi kesusahan petir untuk tumbuh lebih kuat tanpa henti selama itu terus-menerus diserang, tetapi dibatasi oleh fondasinya, itu akan mulai hancur berantakan setelah tumbuh melampaui ukuran tertentu. Itu seperti seorang insinyur yang mencoba memodifikasi ember sederhana dan sekop menjadi ekskavator besar. Itu hanyalah tindakan yang mustahil karena betapa buruknya fondasi yang mereka kerjakan. Kita akan mati jika kita keluar pada saat ini. Penatua Liao berseru dengan wajah pucat, kakinya gemetar tak terkendali. Meskipun dia telah melalui banyak situasi hidup dan mati, dia masih merasakan ketakutan dan ketakutan alami terhadap kekuatan surga. Mati, jangan khawatir, itu tidak akan terjadi di bawah pengawasanku. Mengetahui apa yang ditakuti Penatua Liao, Zhang Xuan meyakinkannya dengan senyum cerah. Aku akan membantumu mengatasi kesusahan kilatmu nanti. Yang harus Anda lakukan adalah melepaskan kekuatan Anda setiap kali Anda melihat bahwa kesusahan kilat semakin kecil atau hampir melarikan diri. Mengerti? Kesengsaraan petir semakin kecil, diambang melarikan diri. Penatua Liao tercengang dengan istilah-istilah itu. Dia bisa memahami kata-kata itu satu persatu, tetapi itu menjadi tidak bisa dipahami olehnya ketika dirangkai menjadi sebuah kalimat. Zhang Xi, bisakah kamu mengucapkannya lebih jelas? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan, saya benar-benar tidak. Kesengsaraan petir adalah kekuatan alami yang bersumpah untuk tidak pernah beristirahat sampai individu yang menghadapinya akhirnya menyerah, tetapi mengapa entah bagaimana itu menjadi entitas yang menggemaskan ketika disaring melalui mulutmu. Apa yang semakin kecil dan melarikan diri, apakah Anda mengambil kesengsaraan petir menjadi hewan peliharaan di rumah Anda? Tidak apa-apa kalau kamu tidak mengerti apa yang aku katakan saat ini. Ingatlah instruksi saya dan bertindak sesuai dengan itu nanti. Mengetahui bahwa akan sulit baginya untuk menjelaskan masalah ini dengan cara yang terdengar meyakinkan bagi Penatua Liao, Zhang Xuan tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut tentang masalah ini. Sebagai gantinya, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan berbagai barang untuk dipersiapkan saat dia mulai berjalan keluar dari aula utama. Ini, melihat betapa yakinnya Zhang Xuan, Penatua Liao sedikit bingung untuk sesaat.
Dia ragu-ragu sebentar sebelum akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan mengikuti Zhang Xuan dengan ekspresi serius di wajahnya, mengingatkan pada seorang prajurit yang berbaris menuju kematiannya. Zhang Yu menelan ludah dengan gugup sebelum bertanya, Fei Xi, apakah kita akan pergi untuk melihatnya juga? Fei Xi mengangguk. Meskipun mereka berada di dalam ruangan, mereka masih bisa merasakan besarnya awan badai melalui persepsi spiritual mereka. Dari seberapa padat kesengsaraan petir berkumpul di sekitar mereka, mereka memperkirakan secara kasar bahwa itu membentang di area seluas 1000 mu. Jika itu turun pada mereka, kemungkinan tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Tetapi karena Zhang Xuan sangat yakin tentang masalah ini, ada baiknya pergi untuk melihat bagaimana dia bermaksud menangani krisis yang mereka hadapi ini. Feng Ziyi dengan cepat menuju keluar juga, tetapi baru saja mengambil beberapa langkah, dia melihat Zhang Yu tersandung kakinya sendiri, hampir jatuh ke tanah. Dia langsung mengerutkan kening. Apa yang salah? Sebagai seorang jenius dari klan Zhang, Zhang Yu seharusnya telah melalui banyak urusan besar sebelumnya. Tentunya, dia tidak perlu terlalu takut untuk tersandung kakinya sendiri ketika mereka bahkan belum sepenuhnya keluar dari aula utama, kan? Benar-benar tidak menyadari pertanyaan Feng Ziyi, Zhang Yu menatap langit dengan mata melebar saat dia bergumam linglung di bawah napasnya, apa-apaan ini Zhang Si lakukan? Sambil mengerutkan kening, Feng Ziyi mengalihkan pandangannya ke langit juga, dan pemandangan yang dia lihat membuatnya membeku di tempat. Pada saat ini juga, Zhang Xuan telah mencabut kain putih dari suatu tempat dan melipatnya dengan rapi di depan dadanya. Dia dengan elegan mengeluarkan secangkir air dan berkumur, seolah-olah dia akan menikmati hidangan mewah di restoran top. Apakah dia akan makan? Feng Ziyi menggaruk kepalanya dengan panik melihat pemandangan itu. Dia telah bersama gurunya selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah mendengar ada orang yang begitu bersemangat sebelum kesengsaraan petir yang sangat ditakuti sebelumnya. Apakah orang itu di sini untuk menantang kesengsaraan petir atau makan makanan lezat? Kaca. Dalam keterkejutannya, dia melihat Zhang Xuan dan Penatua Liao berjalan keluar dari aula utama. Segera setelah bintang pertunjukan muncul, awan badai di langit segera mulai bergemuruh hebat, tampaknya siap untuk jatuh kapan saja. Zhang Si, terlepas dari apakah aku bisa mengatasi kesusahan kilat ini atau tidak, aku masih ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Penatua Liao masih sedikit takut sebelum ini, tetapi setelah melihat hamparan awan badai yang luas yang menenggelamkan seluruh dunia ke dalam kegelapan, dia menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa melarikan diri lagi. Itu baik lakukan atau mati. Mungkin kesadaran bahwa dia benar-benar tidak berdaya dalam situasi ini yang membuatnya menerima posisinya. Sebagai seseorang yang dengan berani menyerbu ke tengah-tengah racun api boreal untuk menangkis suku iblis dunia lain, Penatua Liao jelas bukan pengecut, atau dia tidak akan dipromosikan menjadi penatua manajerial di Sanctum of Sages di posisi pertama. Tidak perlu membuang-buang napas untuk kata-kata emosional seperti itu, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Tetap di sini dan tunggu aku. Aku akan segera kembali. Zhang Xuan menyela dengan lambaian tangannya sebelum dengan tegas melompat ke tengah lautan petir di atas. Dia melesat tepat ke awan badai. Tapi dia akan mati seperti itu. Semua orang tercengang, bahkan Hu Qing hampir jatuh dari langit saat melihat pemandangan ini. Mereka telah melihat para pembudidaya yang berbalik secepat yang mereka bisa saat bertemu kilat, dan mereka juga telah melihat mereka yang akan mengubur diri mereka sedalam mungkin di bawah tanah untuk bersembunyi dari petir, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang berlari ke kanan, ke dalam kesusahan kilat. Zhang Si, tidak mengharapkan Zhang Xuan untuk membuat langkah seperti itu, mata Penatua Liao memerah karena gelisah. Pihak lain berlari ke kesengsaraan petir semua untuknya. Tepat ketika dia akan berlari juga untuk membantu pemuda itu dalam menangkis kesengsaraan petir, awan badai tiba-tiba mengepul, dan anehnya, seperti yang dikatakan pemuda itu sebelumnya, awan badai tampaknya telah berkontraksi secara signifikan. Bingung? Penatua Liao hanya bertanya-tanya apakah dia harus melepaskan energinya seperti yang diperintahkan pemuda itu sebelumnya, tetapi kemudian kesusahan kilat tiba-tiba berbalik dan melarikan diri seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutannya sendiri. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan kultivator tercepat pun tidak dapat mengejarnya. Dengan keluarnya awan badai, langit dengan cepat menjadi cerah, mengungkapkan profil Zhang Xuan di langit. Pada saat ini, pemuda itu sedang melihat awan badai yang lolos dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Tepat ketika dia hendak berbicara, dadanya tiba-tiba membusung. Sendawa yang bergema mirip dengan pemukulan genderang bergema tajam dan jelas. Bab 1391, Cara Mengatasi Racun. Apakah dia benar-benar menyelam ke awan badai untuk makan? Tapi apa yang bisa dimakan di dalam awan badai? Feng Ziyi, Zhang Yu, dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi ngeri. Itu adalah kesengsaraan kilat, sesuatu yang bahkan pembudidaya yang paling kuat pun akan mengalami sakit kepala. Namun,
Orang itu benar-benar bergegas masuk untuk makan, bahkan mengeluarkan sendawa yang menggelegar setelahnya. Apakah Anda perlu menjadi begitu sombong? Lebih penting lagi, Anda bahkan menakuti kesengsaraan petir. Ia melarikan diri begitu cepat sehingga hampir terasa seperti seekor anjing ganas mengejarnya. Tidak dapat menahannya lagi, Fei Xi bertanya dengan gelisah, Penatua Liao, itu adalah cobaan pemisahan dimensimu, kan? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana aku bisa tahu apa yang terjadi? Penatua Liao juga berada di ambang kegilaan. Benar, itu memang kesengsaraan kilatnya, tapi dari awal hingga akhir, seolah-olah itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Sementara yang lain harus berjuang mati-matian untuk selamat dari cobaan kilat mereka, dia hanya melihat cobaan kilatnya, dan beberapa saat kemudian, itu melarikan diri. Sejujurnya, dia juga benar-benar tercengang dengan masalah ini, dan dia tidak tahu harus bagaimana dengan situasi ini. Cobalah kultivasimu. Jika Anda dapat memanfaatkan kekuatan Dimension Sundering, itu berarti Anda telah berhasil mengatasi kesusahan kilat, Feng Xi tiba-tiba menyarankan. Penatua Liao mengangguk ketika dia melihat kondisinya saat ini dengan persepsi spiritualnya. Sesaat kemudian, matanya melebar, dan mulutnya terbuka. Aku membuat terobosan. Tanpa mengangkat satu jari pun, dia sudah melewati kesusahan kilatnya. Ini pasti terobosan termudah yang pernah dibuat siapapun dalam seluruh sejarah benua guru-guru. Seperti yang diharapkan, mendengar pengakuan Penatua Liao, mulut Feng Xi berkedut. Dia mengangkat kepalanya sekali lagi untuk melihat pemuda yang telah terjun ke awan badai beberapa saat sebelumnya perlahan turun dengan ekspresi kasihan dan penyesalan pahit di wajahnya. Melihat keadaan pemuda itu, Penatua Liao bergegas maju dan bertanya dengan cemas, ada apa? Tidak banyak, Zhang Xuan melambaikan tangannya. Dia berpikir bahwa dengan seberapa banyak Netherworld Azure Dragon Beast dan Divine Healer Baiyu telah memperluas awan badai, dia akan dapat membuat pemulihan penuh. Namun, siapa yang tahu bahwa kesusahan kilat telah menjadi licik setelah diserap 2 kali, melarikan diri dengan sangat meyakinkan kali ini. Begitu dia menyelam ke dalam awan badai, dia segera mulai menyerap energi petir di sekitarnya dengan hiruk-pikuk, tetapi hampir setelah dia memulihkan Zenki di ruang lingkaran dantiannya sebesar 70%, kesusahan petir telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan tanpa ragu berbalik dan melarikan diri. Dari kelihatannya, saya benar-benar harus sering mengunjungi Aula Integritas, karena itu adalah tempat di mana para siswa dan tetua dari Sanctum of Sages mengunjungi untuk membantu mereka mencapai terobosan, seharusnya ada banyak kesusahan kilat di sana. Zhang Xuan membelai dagunya saat dia mengambil keputusan. Pencapaian, solidaritas, kepatutan, pengetahuan, dan integritas, masing-masing dari 5 aula melayani tujuan mereka sendiri. Di antaranya, aula integritas berfungsi untuk memperkuat ketahanan mental seseorang, sehingga mengurangi kerentanan seseorang terhadap iblis dalam diri saat mendorong terobosan. Untuk alasan ini, banyak siswa akan mengunjunginya setiap hari. Jika benar-benar tidak ada jalan lain, dia bisa mempertimbangkan untuk berkemah di aula integritas untuk menyerap kesengsaraan petir yang tiba di sana. Dia harus bisa membuat kemajuan substansial dalam kultivasinya seperti itu. Liao Xin, kamu berhasil mencapai terobosan. Sementara Zhang Xuan sedang merenungkan rencana masa depannya, penyembuh surgawi Baiyu turun dari langit, dan setelah melihat Dominion Rana Sundering Dominion memanjang dari teman lamanya, sedikit keheranan muncul di wajahnya. Dia mengira bahwa terobosan ini pasti akan penuh dengan bahaya, tetapi siapa yang mengira bahwa itu akan berlalu dengan begitu tenang, seolah-olah semua penumpukan sebelumnya hanyalah ancaman kosong. Di tengah keterkejutannya, dia mengarahkan pandangan kekaguman pada pemuda di depannya juga. Hanya, apa yang terjadi? Penyembuh surgawi Baiyu tidak bisa tidak bertanya sekali lagi. Masalah tentang kesusahan kilat adalah seni rahasia yang diberikan kepada saya oleh guru saya, jadi saya khawatir akan merepotkan bagi saya untuk membicarakannya terlalu banyak di depan orang lain, kata Zhang Xuan dengan lambaian tangannya. Bagaimanapun, dia sudah memiliki, junior, Feng Xi, untuk menvalidasi identitasnya, jadi dia masih bisa mendorong segala sesuatu yang tak terbayangkan tentang dirinya kepada gurunya. Bagaimanapun, Yang Xi saat ini tidak dapat dihubungi, jadi tidak ada yang lebih bijaksana. Lalu, bagaimana dengan racun api yang diderita Liao Xin sebelumnya? Melihat bahwa pemuda itu tidak mau berbicara tentang kesengsaraan petir, penyembuh surgawi Baiyu mengalihkan topik pembicaraan ke racun api, yang membuatnya sangat tertarik selama ini. Memang benar bahwa racun api boreal yang diderita Penatua Liao dapat ditekan menggunakan formula Himalyin, tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai mengembangkan kesadarannya sendiri, Zhang Xuan menjelaskan. Kesadaran, maksudmu roh berkembang di dalam boreal fire poison. Penyembuh surgawi Baiyu merenung sejenak sebelum mengangguk. Memang ada racun di dunia ini yang memiliki kesadaran, memberi mereka kemampuan untuk menghindari bahaya. Ini adalah racun yang biasanya membuat pasien dan dokter tidak berdaya.
Karena telah mengembangkan kesadarannya sendiri, racun api boreal mulai secara sadar mencegah penindasan formula Himalayan. Akibatnya, kultivasi teknik tidak hanya tidak efektif dalam menekan racun, itu juga akan menyebabkan kondisi fisiknya semakin memburuk. Karena alasan itulah saya membujuknya untuk berhenti mengolah formula Himalayan, lanjut Zhang Xuan. Dia telah mengumpulkan ini melalui perpustakaan Jalan Surga sebelumnya, yang juga merupakan alasan dia menawarkan nasihat kepada Penatua Liao untuk berhenti berlatih rumus Himalayan. Dalam keadaan normal, selama Penatua Liao berhenti mengolah teknik ini, mengingat racun api berada di bawah kendali roh sadar, itu seharusnya tidak beraksi dalam jangka pendek. Dengan persiapan yang cukup, seharusnya bisa menyingkirkannya sekali dan untuk semua dalam sekali jalan. Tapi Anda hanya perlu membawa Nymphaya Tetragona saat ini. Mengingat apa yang baru saja dia lihat setelah menjatuhkan Penatua Liao beberapa saat yang lalu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Nymphaya Tetragona memang salah satu musuh dari Boreal Fire Poison, dan itu akan berhasil jika racun api belum membangunkan kesadarannya. Sayangnya, bukan itu masalahnya. Ketika Penatua Liao menelan Nymphaya Tetragona, dengan cepat menimbulkan respons kekerasan dari Boreal Fire Poison. Di bawah kendali sadar dari roh Boreal Fire Poison, ia berhasil mengasimilasi kekuatan Nymphaya Tetragona dan meningkatkan kehebatannya. Pertama, vitalitas Penatua Liao sudah berkurang, dan penguatan racun api semakin memperburuk kondisi fisiknya. Akibatnya, dia dengan cepat menyerah pada serangan racun, sehingga mengakibatkan kondisi lemahnya beberapa waktu yang lalu. Petik 2. Setelah menyadari apa yang telah terjadi, wajah penyembuh surgawi Bai Yu memerah karena malu. Beberapa saat yang lalu dia merasa marah pada pihak lain yang mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter yang tidak kompeten, tetapi setelah mendengar semua yang dikatakan Zhang Xuan, apa dia jika bukan seorang dokter yang tidak kompeten? Karena resep Nymphaya Tetragona yang ceroboh, teman lamanya hampir kehilangan nyawanya. Ada sedikit keheningan sejenak dari penyembuh surgawi Bai Yu sebelum dia bertanya sekali lagi, lalu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan racun api? Meskipun pihak lain telah menyelesaikan racun tepat di depan matanya, dia masih tidak dapat memahami bagaimana hal itu dilakukan. Ini sebenarnya agak sederhana, kelahiran roh dalam racun api boreal memang membuatnya menjadi musuh yang jauh lebih menakutkan, tetapi pada saat yang sama, kepemilikan kesadarannya berarti bahwa racun api boreal akan memiliki tujuan dan dengan demikian dapat dimanipulasi. Tujuan dari racun api sebenarnya agak sederhana, hanya ingin menyerap lebih banyak energi dan tumbuh secepat mungkin. Dalam arti tertentu, racun api boreal dapat dilihat sebagai parasit, dan memiliki hubungan yang agak bersimbiosis dengan inangnya. Atau untuk membuatnya lebih sederhana, itu bertentangan dengan kepentingannya untuk membiarkan inangnya mati dengan cepat atau ia akan kehilangan sumber nutrisinya. Itu juga mengapa aku sengaja memprovokasimu dan membuatmu bentrok dengan Netherworld Azure Dragon Beast. Dengan meminta kalian berdua mengeksekusi gerakan terkuatmu dan menempatkan Penatua Liao di tengah-tengah bentrokanmu, racun api boreal akan merasa sangat terancam. Untuk mempertahankan hidup Penatua Liao, ia harus berubah menjadi teratai dan melindunginya dari seranganmu. Meskipun berhasil melindungi Penatua Liao, seranganmu begitu kuat sehingga mengalami kerusakan yang luar biasa, menempatkannya di ambang kehancuran. Pada saat yang tepat ini, aku menggunakan pedangku untuk menyerang lubangnya, menyebabkan pedang itu tidak dapat menahan wujudnya lagi dan menghilang. Namun, ini tidak berarti bahwa ancaman racun api telah berakhir. Dalam keadaannya yang terluka parah, sisa-sisa Boreal Fire Poison berusaha untuk menyelidiki kembali ke dalam tubuh Penatua Liao, di mana ia perlahan-lahan akan menunggu waktu dan pulih, tetapi akhirnya dihentikan oleh jarum perak saya, sehingga akhirnya menghasilkan menghilangnya. Dan tanpa racun api yang menekan kultivasinya, energi yang telah dikumpulkan Penatua Liao selama bertahun-tahun dengan cepat meledak, memungkinkan dia untuk mencapai terobosan berturut-turut. Dan untuk kejadian sesudahnya, persis seperti yang Anda lihat, jadi saya akan berhenti di sini, kata Zhang Xuan sambil tersenyum. Sebenarnya, seluruh masalah itu sama sekali tidak rumit. Masalah utamanya hanya terletak pada racun api boreal di dalam tubuh Penatua Liao yang mengembangkan roh. Tidak disangka bahwa kesadaran akan racun benar-benar dapat digunakan untuk melawannya dengan cara seperti itu, kata penyembuh surgawi Bai Yu dengan kagum sambil mengangguk menyadari. Itu adalah fakta yang terkenal di antara dokter tingkat tinggi bahwa racun mematikan yang telah mengembangkan roh mereka sendiri adalah yang paling sulit untuk ditangani, tetapi siapa yang tahu bahwa itu mungkin untuk menyelesaikan masalah rumit dengan solusi sederhana seperti itu. Memang, kata Zhang Xuan sambil mengangguk. Dia baru saja akan melanjutkan ketika matanya tiba-tiba menyala karena kegembiraan. Racun janin bawaan dalam diriku juga merupakan racun yang memiliki roh. Apakah mungkin bagi saya untuk menggunakan metode yang sama untuk menghadapinya? Bab 1392, Kekuatan Yang Si. Zhang Xuan melihat ke dalam tubuhnya, dan akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Yang dibutuhkan hanyalah satu pandangan untuk mengatakan bahwa racun janin bawaan tidak berbelas kasih seperti racun api boreal. Mengesampingkan menyelamatkan nyawanya, itu akan menjadi berkah besar jika tidak menusuknya dari belakang ketika dia dalam bahaya serius. Akan lebih baik baginya untuk tidak mengambil risiko. Itu adalah satu hal jika dia gagal menyelesaikan racun janin bawaan, tetapi jika dia juga kehilangan nyawanya karena itu benar-benar akan menjadi tragedi besar. Lagi pula, dia tidak memiliki kemampuan Vicious untuk bangkit dari sisa. Tuan muda, bicara tentang iblis. Begitu dia memikirkan Vicious, suara yang terakhir segera terdengar di telinganya. Iya, Zhang Xuan bertanya dengan cemberut. Karena Sanctum of Sages dipenuhi dengan ahli yang tak terhitung banyaknya, Vicious biasanya akan menghindari berkomunikasi dengannya kecuali ada sesuatu yang benar-benar penting. Di bawah gempuran petir tadi, wasiat kongsi yang merasuki seluruh Sanctum of Sages sedikit tumpul, dan untuk sesaat, aku merasakan kehadiran kerangka-kerangkaku. Suara Vicious dipenuhi dengan agitasi dan kegembiraan, dan seluruh Book of Heaven Spat tampak bergetar sesuai dengan emosinya. Bingkai rangka, bagian mana? Zhang Xuan bertanya. Vicious terlalu terfragmentasi. Jika itu hanya tulang atau jari kecil, itu tidak akan membuat banyak perbedaan pada kecakapan bertarungnya saat ini. Ini adalah kerangka-kerangka seluruh tubuh bagian atas saya. Aku yakin itu pasti di Sanctum of Sages. Vicious berseru dengan penuh semangat. Kerangka-kerangka seluruh tubuh bagian atasmu. Mata Zhang Xuan melebar keheranan. Hanya dengan menyatu dengan beberapa tulang, dia sudah menggunakan kekuatan yang setara dengan para ahli Sein 7 dan jika dia menyatu dengan seluruh tubuh bagian atasnya, apakah dia tidak akan bisa mengalahkan bahkan ahli Sein 9 dan dengan mudah? Jika Vicious benar-benar menggunakan kekuatan seperti itu, dia akan memiliki lebih banyak kartu untuk berurusan dengan klan Zhang jika situasinya gagal. Betul sekali, jawab Vicious. Sepertinya bahkan dia tidak menyangka bahwa sebagian dari dirinya akan benar-benar disegel di dalam Sanctum of Sages yang terhormat. Bisakah kamu merasakan arah umum dari mana itu? Zhang Xuan bertanya. Selama Vicious dapat mengidentifikasi lokasi persisnya, dia akan dapat membuat beberapa persiapan untuk mengambilnya kembali. Tentu saja, itu juga tergantung pada apakah kerangka-kerangka itu memiliki kesadarannya sendiri atau tidak. Jika ya, iblis di jalan kitab surga mungkin akan berasimilasi dengan iblis itu sebagai gantinya. Kehendak kongsi terlalu kuat, jadi aku tidak bisa merasakan lokasi tepatnya lagi. Kecuali kalau. Pada saat itu, Vicious ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Jika kesengsaraan petir sebesar yang sebelumnya terjadi, itu seharusnya bisa menekan aura untuk sementara, memberi saya waktu yang cukup untuk menentukan lokasi yang tepat dari kerangka-kerangka saya. Karena kehadiran tulisan kongsi di semua tempat dan beberapa lusin milenium rasa hormat dan pujian dari siswa dan tetua, seluruh Sanctum of Sages dipenuhi dengan keinginan dan semangatnya, menghalangi persepsi Vicious. Hanya selama kesusahan kilat, ketika wasiat sibuk bersaing dengan iblis-iblis dalam yang terkandung dalam cobaan itu akan sedikit menipis. Kesengsaraan petir lain sebesar yang sebelumnya. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Satu-satunya alasan Dimension Sundering Ordeal sebelumnya begitu kuat adalah karena akumulasi besar Elder Liao dan Netherworld Azure Dragon Beast dan Divine Healer Baiyu menyerang cobaan itu secara bersamaan. Jika tidak mungkin petir dari Dimension Sundering Ordeal bisa menutupi lebih dari 1000 mu. Aku akan menemukan cara untuk itu. Pastikan untuk menemukan kerangka-kerangka Anda ketika saatnya tiba, perintah Zhang Xuan. Kebetulan dia membutuhkan kesengsaraan petir untuk mengisi kembali kekuatannya dan meningkatkan kultivasinya juga. Karena dia bisa mencapai kedua tujuan sekaligus, dia lebih dari bersedia untuk melakukannya. Baiklah, jawab Vicious sebelum terdiam. Karena keduanya telah berkomunikasi secara telepati, seluruh percakapan hanya berlangsung kira-kira 2 napas sebelum Zhang Xuan mengembalikan perhatiannya ke kenyataan. Pada saat berikutnya, dia melihat penyembuh Baiyu menatapnya dengan penuh semangat, berkata, Zhang Xi, karena kamu tahu banyak tentang obat-obatan, apakah kamu tertarik untuk datang ke persekutuan dokter kami untuk memberikan ceramah? Melakukan kuliah, betul sekali. Kebetulan guild kami saat ini sedang mempelajari jenis racun yang agak aneh yang masih tidak dapat kami hilangkan bahkan setelah 20 tahun mencoba. Kami telah mengundang banyak dokter dalam banyak kesempatan untuk membahas masalah ini, tetapi kami masih sama sekali tidak berdaya sebelum itu. Karena Anda mampu memecahkan racun api boreal di tubuh Penatua Liao, jelaslah bahwa Anda adalah orang yang memiliki kemampuan hebat. Jika Anda bisa memberikan kuliah di persekutuan dokter kami, saya percaya bahwa Anda akan dapat memberikan banyak perspektif baru yang memungkinkan kami untuk menyelesaikan racun. Penyembuh surgawi Baiyu berseru dengan gelisah. Ini, Zhang Xuan sedikit ragu-ragu. Saya hanya seorang dokter bintang 7 biasa, bahkan belum mencapai bintang 8. Jika saya memberi kuliah, pasti banyak yang meragukan kata-kata saya.
Cara tercepat untuk mendapatkan rasa hormat dalam suatu pekerjaan adalah dengan menunjukkan kekuatan dan kecakapan yang memadai di dalamnya. Sementara Zhang Xuan berhasil menyelesaikan Boreal Fire Poison, dia sangat bergantung pada Library of Heaven's Path. Dia belum membaca buku Dokter Bintang 8, jadi pengetahuannya masih sedikit kurang untuk kuliah di persekutuan dokter. Mempertimbangkan bagaimana kamu bisa melihat melalui penderitaan Liao Xin dengan sekali pandang dan menyelesaikannya dengan mudah, aku akan melaporkan masalah ini ke markas besar dan meminta lambang Dokter Bintang 8 diterapkan untukmu sekarang juga. Penyembuh surgawi Bai Yu berkata sambil tersenyum. Cabang persekutuan dokter mereka telah mempelajari kondisi teman lamanya selama bertahun-tahun sekarang, tetapi mereka semua benar-benar tidak berdaya sebelumnya. Fakta bahwa pemuda itu mampu menyelesaikannya dengan mudah membuktikan kemampuannya. Baik-baik saja maka, namun, saya harus melakukan perjalanan ke perpustakaan Anda untuk memoles pengetahuan saya terlebih dahulu, kata Zhang Xuan sambil mengangguk. Akan lebih baik jika penyembuh surgawi Bai Yu bisa melamar lambangnya. Dia akan terhindar dari ujian. Itu sederhana, ikuti aku. Melihat Zhang Xuan telah menyetujui permintaannya, tabib Bai Yu menghela nafas lega. Dia dengan cepat berjalan di depan dan memimpin jalan ke depan. Sebelum pergi, Zhang Xuan berbalik untuk melihat Feng Ziyi dan berkata, Junior Feng, apakah ada hal lain yang ingin Anda tantang? Jika ada, Anda dapat merasa bebas untuk mencari saya kapanpun Anda mau. Petik 2. Bibir Feng Ziyi berkedut tak terkendali, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ketika dia menantang pihak lain untuk duel kekuatan bertarung, dia akhirnya dipukul dengan menyedihkan meskipun memiliki kultivasi yang unggul. Ketika dia menantang pihak lain untuk berduel, Penatua Liao tiba-tiba bergegas, menangis agar Zhang Xuan menerimanya sebagai muridnya. Entah bagaimana, Zhang Xuan tiba-tiba merasa seperti gunung yang menjulang tinggi di depannya, gunung yang tidak bisa diatasi atau hindari. Sementara Zhang Xuan mengikuti penyembuh Bai Yu ke persekutuan dokter, di kediamannya, Sun Qiang sedang melihat Zhang Jiuxiao di dekatnya dengan tatapan bingung. Mereka tidak ikut untuk menonton duel Feng Ziyi dan Zhang Xuan tetapi malah menemukan beberapa pengrajin untuk memperbaiki aula utama yang runtuh. Tuan Muda Jiuxiao, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Feng Ziyi dan Tuan Muda kami berasal dari garis keturunan yang sama. Sun Qiang mau tidak mau bertanya, mungkinkah Feng Ziyi menjadi murid Tuan kita yang lama juga? Dia telah mendengar pihak lain mengucapkan kata-kata itu segera setelah Tuan Muda masuk, tetapi dia hanya menemukan masalah itu sedikit tidak dapat dipercaya. Tidak peduli bagaimana dia memandang Feng Ziyi, yang terakhir hanya terlihat lemah dan bodoh. Mengapa Tuan lamanya menerima seseorang sekaliber itu sebagai muridnya? Memang, Feng Ziyi adalah murid Yang Si juga. Zhang Jiuxiao mengangguk kagum. Jika dia bisa mengambil Yang Si sebagai gurunya juga, dia pasti akan dianggap dengan penghargaan tertinggi ketika dia kembali ke klan Zhang. Dia tidak akan hanya menjadi anggota biasa dari keluarga sampingan tanpa kedudukan sedikitpun. Mendengar konfirmasi Zhang Jiuxiao, Sun Qiang dengan ragu bertanya, tahukah Anda berapa peringkat guru master tuan tua kita? Selama ini, kekuatan tuan tua sepertinya semakin bertambah seiring dengan kultivasi tuan muda, yang membuatnya curiga bahwa tuan tua sebenarnya tidak sekuat yang dia kira awalnya. Karena Zhang Jiuxiao mengetahui identitas sebenarnya dari tuan tua, ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk menanyakannya. Jika tuan tua benar-benar kuat, dia tidak perlu berbohong dan menahan dirinya dengan rendah hati lagi. Paling tidak, dia tidak perlu menderita sikap buruk dari orang lain saat mengumpulkan intelijen di Sanctum of Sages. Saya tidak terlalu mengetahui urusan Yang Si sebelumnya, tetapi setelah mengetahui Feng Ziyi, saya mendengar beberapa anggota klan saya berbicara tentang dia. Pada titik ini, mata Zhang Jiuxiao tiba-tiba menyala. Dia pertama kali mendengar tentang Yang Si ketika dia berada di Kekaisaran Qing Yuan, tetapi karena yang terakhir terlalu tinggi peringkatnya, dia tidak tahu apa arti dari nama itu. Hanya setelah tiba di Sanctum of Sages dan mendengar orang lain berbicara tentang Feng Ziyi, dia akhirnya menyadari betapa tingginya kedudukan dan betapa hebatnya kekuatan yang dimiliki pria itu. Dia adalah salah satu tetua dari markas besar Paviliun Guru-Guru, orang yang memiliki kekuatan terbesar di seluruh Paviliun Guru-Guru selain dari Master Paviliun itu sendiri. Selain itu, dia adalah Guru Master Bintang 9 sejati, memegang kekuatan tak terduga di tangannya yang bahkan setara dengan leluhur lama klan Zhang kita. Faktanya, dia terkenal sebagai salah satu ahli terkuat di dunia. Bab 1393, Kemarahan Sun Qiang 1. Pria yang memiliki kekuatan terbesar di seluruh Paviliun Guru-Guru selain Master Paviliun itu sendiri. Salah satu ahli terkuat di dunia. Tubuh Sun Qiang gemetar karena gelisah. Di masa lalu, dia berpikir bahwa akan sangat bagus jika tuan tua mereka adalah Guru Master Bintang 8. Namun, di Sanctum of Sages, Guru Master dengan pangkat seperti itu sangat banyak. Karena itu, dia terpaksa berbohong dan tetap rendah hati setiap saat.
Tapi siapa yang mengira bahwa Tuan Tua sebenarnya adalah sosok yang tangguh? Salah satu tetua agung dari markas paviliun guru-guru, guru-guru bintang 9, dan salah satu ahli terkuat di dunia, hanya salah satu dari gelar itu yang cukup untuk membuat seluruh benua guru-guru gemetar pada intinya. Memikirkan bahwa seorang makelar rumah bekas di kerajaan Tianxuan seperti dia benar-benar akan menarik perhatian sosok yang luar biasa. Pada saat itu, perasaan bangga tumbuh di hati Sun Qiang. Mempertimbangkan mata kebijaksanaan yang tak terduga yang dimiliki oleh guru Master Bintang 9, fakta bahwa saya dapat menangkap mata Tuan Tua mungkin berarti bahwa saya memiliki bakat hebat yang bahkan tidak saya sadari. Sun Qiang melebarkan matanya menyadari. Selama ini, dia mengira bahwa dia adalah orang biasa, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan banyak orang jenius di dunia. Namun, setelah mengetahui bahwa Tuan Tua adalah seorang ahli yang tangguh, dia menyadari bahwa dia juga harus menjadi satu dari sejuta ahli. Kalau tidak, mengapa seorang guru Master Bintang 9 memperlakukannya dengan sangat baik dan bahkan mempercayakannya dengan tanggung jawab yang berat untuk merawat murid langsungnya? Ini adalah keberuntungan Zhang Xi untuk menarik perhatian sosok seperti itu. Tapi tentu saja, saya percaya Yang Xi pasti senang telah menerima siswa seperti Zhang Xi juga, kata Zhang Jiuxiao. Sementara orang lain mungkin berpikir bahwa Zhang Xuan harus memperoleh beberapa inkarnasi keberuntungan untuk menemukan seorang guru seperti Yang Xuan, dia tahu betul bahwa selama pemuda itu mengungkapkan identitasnya sebagai guru-guru surgawi, tidak akan ada guru utama di dunia yang tidak mau menerimanya sebagai murid mereka. Sesaat kemudian, Zhang Jiuxiao tiba-tiba teringat pertanyaan pihak lain sebelumnya dan mengerutkan kening ragu. Kamu tidak mengetahui identitas asli Yang Xi meskipun kamu adalah kepala pelayannya. Adalah satu hal baginya untuk tidak mengetahui identitas asli Yang Xi, tetapi Sun Qiang adalah seseorang yang telah melihat Yang Xi beberapa kali, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengetahui masalah ini. Tuan tua kita adalah orang yang rendah hati dan tidak menonjolkan diri, dan dia tidak suka tampil di depan umum atau membicarakan dirinya sendiri. Karena itu, saya juga tidak terlalu yakin tentang urusannya, jawab Sun Qiang. Saya rasa itulah sikap yang harus dimiliki oleh guru master, kata Zhang Jiuxiao dengan anggukan penuh arti. Guru master sejati seharusnya tidak pernah membiarkan reputasi mereka membebani mereka, dan jelas, Yang Xi adalah orang seperti itu. Baiklah, reparasi untuk tempat tinggal sudah selesai. Saya masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan, jadi saya akan pergi dulu. Pamitan. Setelah mengobrol lebih lama, Zhang Jiuxiao mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Menyaksikan sosok Zhang Jiuxiao menghilang ke kejauhan, Sun Qiang memikirkan tentang apa yang telah mereka diskusikan sebelumnya, dan sinar cemerlang bersinar di matanya saat dia mengepalkan tinjunya yang montok erat-erat. Sebelumnya, ketika Tuan Muda menugaskan saya untuk mengumpulkan beberapa intelijen tentang perolehan batu roh puncak, saya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan benar karena keraguan dan ketakutan menghadapi para ahli itu. Namun, sekarang saya tahu identitas Tuan Tua, mengapa saya harus takut? Jika ada, mereka harus menjadi orang yang takut padaku. Sambil tertawa terbahak-bahak, Sun Qiang berdiri dari kursi, melepaskan lengan bajunya, dan mulai berjalan keluar ruangan dengan langkah melebar. Sebagai kepala pelayan ahli nomor 1 di dunia dan guru Master Bintang 9, kedudukannya setidaknya harus setara dengan kepala tempat suci Sanctum of Sages. Tentunya tidak apa-apa baginya untuk menanyakan beberapa informasi. Karena itu, dia dengan cepat berjalan ke Aula Integritas. Selain memperkuat ketabahan mental dan karakter seseorang, Hall of Integrity berfungsi sebagai pusat informasi untuk berita penting. Sebagian besar misi untuk siswa Sanctum of Sages dialokasikan di sini. Setelah melihat sekeliling dengan cepat, Sun Qiang segera berdiri di depan aula yang luas, dan dengan keyakinan yang dalam, dia melangkah masuk. Duduk di sudut ruangan adalah seorang pria muda berusia awal 20-an yang mengenakan jubah hitam. Dia mengalihkan pandangannya dengan malas ke arah Sun Qiang dan berkata, "Tolong keluarkan token identitasmu." Sun Qiang menjentikkan pergelangan tangannya dan menyerahkan token yang diberikan Zhang Xuan kepadanya. Pelayan dari mahasiswa baru. Setelah melihat token itu, pemuda itu mengejek dengan jijik sebelum melemparkan token identitas itu kembali. Bicaralah, informasi apa yang kamu cari? Apakah Tuan Muda Anda mencari misi untuk berpartisipasi? Dari waktu ke waktu, akan ada siswa muda yang akan membeli berita tentang misi darinya untuk diselesaikan. Tuan Muda saya tidak mencari misi untuk berpartisipasi. Sun Qiang menggelengkan kepalanya. Aku di sini untuk bertanya di mana aku bisa menukar batu roh puncak atau esensi roh dan pil yang setara di sini di Sanctum of Sages. Batu roh puncak. Kerutan muncul di dahi pemuda itu, dan dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Saya tidak punya berita seperti itu di sini. Anda harus kembali. Kamu tidak punya berita seperti itu di sini. Sun Qiang mengerutkan kening ragu.
Saya telah mengunjungi tempat-tempat lain di Aula Integritas, dan semuanya mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya tempat dengan berita seperti itu. Bagaimana mungkin Anda tidak memiliki berita seperti itu? Petik 2. Alasan dia menuju ke sana secara langsung adalah karena dia sudah mengumpulkan beberapa berita tentang hal itu saat sebelumnya dia ada di sana. Menurut apa yang dikatakan orang lain, aula ini adalah satu-satunya tempat di mana seseorang bisa menukar batu roh puncak. Sudah saya katakan bahwa tidak ada berita seperti itu di sini. Usir tamu kita, tepat ketika pemuda yang tidak sabar itu hendak memerintahkan para pelayan untuk menyeret si gendut ini keluar, seorang lelaki tua tiba-tiba masuk ke kamar. Saya membutuhkan batu roh puncak untuk memperkuat kultivasi saya. Saya harus merepotkan Anda untuk membantu saya memproses pertukaran. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, lelaki tua itu mengeluarkan beberapa biji langka dan rambut binatang suci dan menyerahkannya. Hanya dengan melihat, Sun Qiang bisa tahu bahwa ini semua barang bagus. Rambut dan cakar binatang suci yang kuat dapat digunakan untuk membuat senjata atau baju besi yang jauh lebih kuat daripada yang biasa ditempa oleh pandai besi, sehingga membuatnya sangat berharga. Penatua, tolong tunggu sebentar. Tampaknya mengenali identitas Penatua, pemuda itu buru-buru berbalik dan bergegas ke ruangan lain. Beberapa waktu kemudian, dia kembali dengan wadah batu giok di tangannya. Mencongkelnya dengan ringan, energi spiritual yang luar biasa segera mengalir ke sekitarnya. Sebuah batu roh yang memancarkan cahaya menyilaukan mulai terlihat. Anda memiliki terima kasih saya. Setelah memastikan bahwa itu adalah batu roh puncak, lelaki tua itu mengambil wadah giok dan meletakkannya di cincin penyimpanannya sebelum meninggalkan ruangan. Pada keberangkatan pihak lain, ekspresi ketidaksenangan muncul di wajah Sun Qiang. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak memiliki berita tentang batu roh puncak? Mengapa Anda langsung memproses pertukaran lelaki tua itu? Petik 2. Orang tua yang kamu bicarakan itu adalah Penatua Qian Sanctum of Sages, seorang guru master bintang 8. Apakah Anda berpikir bahwa kepala pelayan baru seperti Anda dapat dibandingkan dengan dia? Enyahlah ke samping. Pria muda itu mengejek sambil melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Bagaimana apanya? Wajah Sun Qiang menjadi dingin. Aku mungkin seorang kepala pelayan mahasiswa baru, tapi bukan berarti aku memintamu untuk memberikan batu roh puncak kepadaku secara gratis. Betapapun berharganya batu roh puncak, setidaknya aku masih mampu membelinya. Petik 2. Membayarnya. Pemuda itu menyeringai dingin. Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk membelinya? Batu roh puncak adalah sumber daya yang sangat langka dan terbatas di benua guru-guru. Setiap satu dari mereka dibelanjakan berarti ada satu yang lebih sedikit untuk dibagikan. Bagaimana mungkin seorang kepala pelayan baru mendapatkan gagasan bahwa Anda memenuhi syarat untuk memimpin sumber daya yang begitu berharga? Betapa menggelikan. Karena terbatasnya jumlah batu roh puncak, Sanctum of Sages memiliki batasan ketat tentang siapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Mereka yang kedudukannya di bawah persyaratan yang diperlukan tidak akan dapat menukarnya. Ini juga alasan mengapa itu tidak digunakan sebagai mata uang bahkan di Sanctum of Sages. Kamu mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk membeli batu roh puncak darimu. Wajah Sun Qiang menjadi gelap, dan matanya menyipit mengancam. Bukankah kata-kataku cukup jelas? Cepat dan enyahlah, atau aku harus mencari seseorang untuk mengusirmu. Teriak pemuda itu dengan tidak sabar. Membuangku. Sun Qiang mengayunkan lengan bajunya dengan marah, dan aura eksistensi yang tak dapat diganggu-gugat melayang darinya. Berani, apakah kamu tahu siapa aku? Bab 1394, Kemarahan Sun Qiang 2. Seperti aku peduli siapa kamu, bentak pemuda itu. Seorang kepala pelayan baru seperti Anda seharusnya sudah senang bahwa Anda diizinkan untuk berjalan di sekitar Sanctum of Sages tanpa halangan. Beraninya kau mencoba menarik berat badanmu di sini. Jika ini bukan tempat di mana guru-guru master berkumpul, Anda akan lama diusir karena berani berbicara begitu angkuh. Keluar dari sini sekarang, kalau tidak, aku tidak punya pilihan selain mengeluarkan perintah pembatasan padamu, melarangmu memasuki aula integritas selama sisa hidupmu. Pemuda itu berteriak kesal. Bahkan kepala pelayan terlemah dari kekuatan top-notch akan berada di Sein 6 dan atau 7 dan minimal. Selain berurusan dengan urusan lain-lain, mereka juga bisa melindungi tuan mereka. Di sisi lain, orang di depannya bahkan tidak berada di alam Sein. Untuk apa dia berbicara besar? Untuk menggunakan kepala pelayan yang begitu lemah, itu hanya bisa berarti bahwa yang disebut tuan muda juga berasal dari latar belakang yang sederhana. Namun, alih-alih merasa terhormat bahwa dia rela membuang begitu banyak kata untuknya, si gendut itu justru berani berbicara dengannya dengan begitu arogan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terbaik untuknya. Kamu mengatakan bahwa kamu ingin memberikan perintah pembatasan kepadaku. Mendengar kata-kata itu, Sun Qiang sangat marah sehingga dia malah tertawa.
Dengan lambaian tangannya yang besar, dia berjalan lurus menuju kursi utama di ruangan itu dan duduk. Saya akan duduk di sini dan menunggu Anda mengeluarkan perintah pembatasan Anda. Apa yang kamu tunggu? Lanjutkan. Aku benar-benar akan meremehkanmu jika kamu tidak lulus hari ini. Kamu tidak menyangka si gendut menjadi begitu arogan untuk duduk tepat di kursi gurunya. Pemuda itu hampir meledak di tempat. Namun demikian, dia masih menguasai amarahnya pada saat terakhir, dan dengan mata menyipit, dia bertanya dengan tajam, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Untuk orang yang bahkan belum mencapai alam Sein sepertimu untuk bertindak begitu arogan, bahkan tidak menempatkan ahli Sein 5 dan sepertiku di matamu, bukankah kamu sedikit terlalu berani? Tentu saja aku tahu, Sun Qiang mencibir dingin dengan suara penuh percaya diri. Sebaliknya, apakah Anda tahu siapa yang Anda hadapi, berbicara kepada saya sedemikian rupa? Dengan cemberut yang dalam, pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan marah, siapa kamu sebenarnya? Mengingat bagaimana pihak lain berani bertindak begitu arogan di hadapannya, mungkin ada kemungkinan pihak lain benar-benar memiliki dukungan yang kuat. Setelah berada di Sanctum of Sages begitu lama, dia tidak akan pernah bertahan selama bertahun-tahun jika dia tidak cukup cerdas untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Kamu tidak layak untuk mengetahui siapa aku. Suruh penatua yang mengelola aula integritas Anda atau kepala wakil tempat suci ke sini. Duduk dengan tenang di tempat, Sun Qiang melambaikan tangannya dengan gaya seseorang yang berkuasa, mengingatkan pada seorang penakluk yang menggenggam banyak nyawa di tangannya. Seandainya dia tahu bahwa tuan tua begitu tangguh, dia tidak perlu berbohong begitu rendah. Ini adalah sikap yang harus diambil oleh seseorang dengan kedudukannya, jika tidak, dia hanya akan mempermalukan tuan tua. Kamu ingin berbicara dengan tetua kami atau wakil kepala tempat suci secara langsung. Bibir pemuda itu berkedut setelah mendengar kata-kata itu. Ada berbagai tingkatan yang berbeda untuk para guru dan tetua di Sanctum of Sages. Mereka yang berada di tingkat paling bawah dari staf adalah para penatua manajerial. Mereka biasanya posisi yang diambil oleh para ahli Sein 7 dan, seperti penatua Liao, dan mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan sebagian besar urusan lain-lain dan mengabaikan berbagai ujian dan cobaan di Sanctum of Sages. Di atas itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas cabang pendudukan individu di Sanctum of Sages, seperti Tabib Bayu. Kelompok orang ini biasanya ahli Sein 8 dan di atas mereka adalah 5 tetua yang mengatur aula pencapaian, aula solidaritas, aula kepatutan, aula pengetahuan, dan aula integritas, seperti penatua Huking dari aula kepatutan. Bahkan yang terlemah dari mereka memiliki kekuatan setengah Sein 9 dan. Adapun wakil kepala tempat suci, dia bahkan lebih kuat dari itu, memiliki kultivasi Sein 9 dan. Sosok-sosok ini adalah ahli terkemuka yang dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras sebelumnya di wajah mereka. Namun, seorang kepala pelayan yang bahkan belum mencapai alam suci menuntut agar mereka pergi kepadanya, seolah-olah memerintah seorang bawahan. Apakah itu hanya kepercayaan diri yang kosong, atau apakah dia benar-benar memiliki sesuatu untuk mendukung kata-katanya? Memang, niat awal saya adalah untuk berbohong dan mempertahankan profil rendah, tetapi karena ini adalah sikap yang ingin Anda ambil dengan saya menuntut untuk bertemu mereka di sini hari ini. Tidak peduli apa, mereka harus memberi saya penjelasan mengapa seorang bawahan seperti Anda berani berbicara kepada saya dengan cara seperti itu, kata Sun Qiang dengan dingin. Semakin dia berbicara tentang masalah ini, semakin dia merasa marah. Apa-apaan ini? Siapa saya? Kepala pelayan salah satu ahli terkuat di dunia. Mengesampingkan Anda, bahkan wakil master pavilion dari markas besar pavilion guru-guru harus berbicara dengan saya secara damai, tidak berani menyinggung saya. Namun, semut Sein 5 dan sepertimu benar-benar berani menghinaku dengan cara seperti itu. Anda harus keluar dari pikiran Anda. Ini, di hadapan disposisi mengesankan pihak lain, pemuda itu mulai ragu apakah lemak yang duduk di depannya benar-benar memiliki identitas yang terhormat atau tidak. Saat dia bingung apa yang harus dia lakukan, seorang lelaki tua tiba-tiba masuk, dan matanya langsung berbinar. Dia dengan cepat bergegas ke depan dan menyapa, "Guru." Orang tua itu adalah gurunya, serta penanggung jawab seluruh aula integritas, Penatua Gesiong. Karena masalah ini sudah di luar yurisdiksinya, akan lebih baik baginya untuk menyerahkannya ke tangan gurunya. Mungkin, gurunya mengenali gendutnya dan mengetahui latar belakang yang terakhir. Jika demikian, mereka tidak perlu mengambil sikap pasif seperti itu lagi. Melihat seseorang sedang duduk di kursinya, Penatua Ge bertanya dengan cemberut, apa yang terjadi? Kamu adalah Gesiong. Sebelum pemuda itu bahkan bisa menjawab, Sun Qiang sudah berbicara dengan wajah sedingin malam musim dingin. Kamu benar-benar telah mengajar muridmu dengan baik. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan tawarkan permintaan maafmu padaku. Petik 2. Dia sudah lama mendengar tentang penanggung jawab aula integritas, dan dia pernah melihat pihak lain dari jauh sebelumnya. Karena itu,
dia bisa mengenali pihak lain dengan sekali pandang. Tawarkan permintaan maafku. Penatua Ge mengerutkan kening. Seorang kultivator lemah yang bahkan belum mencapai alam Sein mengambil tempat duduknya dan bahkan menuntut agar ahli setengah Sein 9 dan seperti dia meminta maaf. Apakah dia mendengar sesuatu? Dari mana orang bodoh ini muncul? Memang, muridmu mengatakan bahwa dia akan mengusirku keluar dari aula integritas dan bahkan mengeluarkan perintah pembatasan terhadapku. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mendengar sesuatu yang kurang ajar dari mulut seorang junior. Meminta maaf sudah menjadi hukuman terlemah yang bisa kupikirkan. Kalau tidak, saya khawatir saya harus menemukan seseorang untuk menggantikan Anda sebagai kepala Hall of Integrity. Sun Qiang menyipitkan matanya mengancam saat dia mendengus dingin. Ada banyak kandidat yang mengantri untuk mengambil alih posisimu. Jangan berpikir bahwa kamu aman hanya karena posisimu sekarang. Gantikan saya. Benar-benar terdiam oleh apa yang dia dengar, Penatua Ge menoleh ke pria muda di sampingnya dan bertanya, siapa di dunia yang dungu ini? Hanya siapa yang lemak itu, pikir dia. Bahkan wakil kepala tempat suci tidak memiliki hak untuk memecatnya. Untuk mengucapkan kata-kata arogan seperti itu di hadapannya, apakah dia lelah hidup? Guru, Anda juga tidak mengenalnya. Tanya pemuda itu heran. Dia mengira gurunya pasti akan mengenal orang ini mengingat betapa berpengetahuannya dia, tetapi siapa yang mengira bahwa gurunya akan benar-benar bingung dengan apa yang terjadi juga. Aku melihat token identitasnya sebelumnya, dan dia adalah kepala pelayan mahasiswa baru yang baru saja mendaftar tahun ini. Pemuda itu memberitahu gurunya melalui telepati Zenki. Dia kepala pelayan mahasiswa baru. Garis-garis gelap segera memenuhi dahi Elder Ge. Apakah kepala pelayan mahasiswa baru sekarang semuanya begitu sombong? Menuntutnya untuk meminta maaf dan bahkan mengancam akan menemukan seseorang untuk menggantikannya. Jika ada masalah dengan cara saya mengajar murid saya, Sanctum of Sages akan turun tangan dan mengoreksi saya, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Sebaliknya, saya hanya ingin bertanya, apa hak Anda untuk membuat ahli setengah Sein 9 dan seperti saya meminta maaf kepada Anda? Penatua Ge bertanya dengan nada tidak senang dalam suaranya. Sebagai guru master peringkat tinggi, meskipun dia sangat marah dengan kekurang ajaran Sun Qiang, dia masih mampu menekan emosinya dan mempertahankan ketenangannya. Kalau tidak, dia pasti akan mengirim tamparan ke pihak lain. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang yang lemah seperti itu untuk melontarkan omong kosong ini di hadapannya? Hak apa yang saya miliki? Sun Qiang berdiri dan meletakkan tangannya di depan punggungnya. Dia perlahan mengambil langkah demi langkah menuju Penatua Ge dengan udara yang tinggi di sekelilingnya. Karena kamu telah mengajukan pertanyaan seperti itu, baiklah, aku akan memenuhi rasa ingin tahumu. Tuan muda saya adalah siswa dari angkatan baru mahasiswa baru, Zhang Xuan. Zhang Xuan, Penatua Ge mengerutkan kening. Meskipun Zhang Xuan telah menyebabkan keributan besar di aula lain, reputasinya belum mencapai aula integritas. Betul sekali. Ya, Anda mungkin belum banyak mendengar tentang tuan muda saya, tetapi saya percaya bahwa nama tuan tua saya harus menarik perhatian Anda. Petik 2. Dengan dingin, Sun Qiang memiringkan dagunya ke atas dengan ekspresi bangga di wajahnya. Yang Xuan markas besar paviliun guru-guru.